pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. PT PLN Persero setelah berhasil menghadirkan akses listrik bersih 24 jam bagi warga Pulau Polewali, Pulau Saugi, dan Pulau Sapuli. Selanjutnya PLN juga menghadirkan listrik di Pulau Laya, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan 5 Oktober 2024. Setelah puluhan tahun lamanya, kini tiba saatnya masyarakat Pulau Laya akan merasakan akses listrik selama 24 jam penuh. Sebelumnya, masyarakat Laya hanya bisa menikmati akses listrik terbatas, yaitu pukul 6 sore hingga pukul 10 malam. Hadirnya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan energi storage program Sorong Ultimate for Electrifying Surya untuk Negeri atau Supersun banyak memberikan dampak besar pada masyarakat, baik sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Kehadiran listrik bersih ini pun dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga pulau. Sebelumnya, masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan harus menempuh perjalanan ke daratan Pangkep sejauh 12,4 km melalui laut selama 1 jam hanya untuk menjual hasil tangkapan. Meski hanya 1 atau 2 kilo ikan saja, karena dikhawatirkan ikannya akan membusuk karena tidak bisa dibekukan. Dengan kehadiran listrik, dapat menggunakan freezer untuk menyimpan ikannya. Saya ini sebagai Kepala Desa Matirala Bangang sangat berterima kasih dengan adanya berterima kasih kepada Witsu Selbar, terkhusus PLN Pangkep Pak, yang sudah memberikan fasilitas Supersun 100%. Pulau Laya dan Pulau Wali Pak, kami terdiri dari 2 pulau Pak. Dan semenjak adanya Supersun ini Pak, anak-anak bisa belajar di malam hari, juga pelayanan kesehatan juga bisa juga berjalan di malam hari Pak. Terutama perekonomian masyarakat Pak. Alhamdulillah ada peningkatan karena dia bisa menjual es batu Pak dengan adanya Supersun ini karena bisa memakai kulkas. Juga alat tangkap nelayan Pak bisa lagi dibekukan. Awalnya kalau ada 2 kilo, 3 kilo kita bawa ke Mencini Baji karena takutkan dia ikannya rusak. Tapi semenjak adanya Supersun ini kita bisa bekukan ikan. Selain untuk freezer, masyarakat juga memanfaatkan listrik untuk berbagai aktivitas rumah tangga, seperti menggunakan kulkas, membuat es batu, dan keperluan belajar anak-anak di malam hari. Wakil Kepala Sekolah Ziaul Haq mengapresiasi upaya PLN dalam melistriki wilayah kepulauan, yang bukan hanya perumahan warga, tetapi juga memperhatikan fasilitas-fasilitas umum seperti halnya sekolah. Ia mengatakan hadirnya inovasi Supersun sangat bermanfaat bagi sektor pendidikan. Penggunaan alat elektronik seperti komputer, LCD sudah bisa digunakan dengan normal tanpa khawatir rusaknya alat elektronik akibat listrik yang menggunakan genset. Zainul juga menjelaskan adanya listrik selama 24 jam penuh dapat membuat para siswa bisa lebih produktif dalam belajar, bahkan hingga malam hari. Jadi kami di sekolah ini namanya kepulauan itu sangat terbatas sebelumnya sangat terbatas dengan akses untuk jaringan listrik. Kami menggunakan genset, tapi itu pun genset terbatas karena harus memerlukan biaya bahan bakar yang cukup tinggi. Dan alhamdulillah setelah beberapa hari ini ada pemasangan Supersun oleh PLN, kami merasa sangat terbantu sekali dan bisa mengembangkan aktivitas pembelajaran anak-anak lebih baik lagi. Dan Supersun ini itu bisa mengcover semua kebutuhan pembelajaran yang menggunakan IT dan menggunakan pembelajaran interaktif. Dan kami sangat berterima kasih untuk PLN atas bantuan ini. Jadi dalam seminggu mungkin 3 sampai 4 kali maksimal kami menggunakan alat pembelajaran dengan IT ini. Tapi setelah ini mungkin bisa sampai setiap hari kami laksanakan pembelajaran dengan IT setelah adanya Supersun ini. Manajer UPT Pangkep Bustamin mengatakan program ini hasil daripada komunikasi pemerintah setempat untuk mencari jalan keluar masyarakat pulau yang masih terkendala listrik. Sesuai dengan tujuan utama PLN yaitu melistriki seluruh Nusantara. Salah satu inovasi yang dilakukan dengan Supersun lebih praktis untuk pulau. Sebenarnya tujuan utama kita adalah melistriki seluruh Nusantara. Ya, salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan Supersun.
Kenapa? Karena dengan menggunakan jaringan yang standar yang ada di daratan itu beda. Makanya kita Supersun ini salah satu alternatif inovasi dari teman-teman PNR sehingga ini larinya ke pulau-pulau. Karena kalau di daratan itu kan kita harus bangun pembangkit, jaringan apa dan sebagainya. Dengan Supersun ini itu praktis lah untuk pemasangannya seperti itu. Itu Kabupaten Pangkep ya, terkhusus untuk di pulau-pulau Pak, karena di pulau yang ada di Pangkep itu terdiri dari 4 kecamatan, itu kalau tidak salah sekitar 32 desa. Kalau pulaunya banyak, karena ini saja satu desa Matiro Labengi ini itu terdiri dari 2 pulau, itu Pulau Polewali sendiri, itu sudah 100%, dan sekarang Pulau Lea on progress itu sekitar 120. Sebagai pemegang mandat ketenagalistrikan di Indonesia, PLN akan terus berupaya mewujudkan keadilan energi di seluruh dunia, tak terkecuali di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. PLN terus berinovasi dalam menghadirkan listrik bagi masyarakat di pelosok, salah satunya melalui program Supersun. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, bagi anak muda belanja adalah hal yang menyenangkan, apalagi dengan hadirnya e-commerce dan kemudahan pembayaran. Sejalan dengan itu, tren doom spending pun muncul yang dinilai akan memiskinkan pelakunya. Seperti apa sebenarnya doom spending ini dari pandangan psikologi? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Fenomena doom spending, istilah bagi seseorang yang berbelanja tanpa berpikir untuk menenangkan diri dari rasa cemas terhadap kondisi ekonomi tidak stabil dan masa depan, kini tengah menjadi tren di kalangan milenial dan generasi Z, yang disebutnya akan memiskinkan mereka. Fenomena ini membuatnya menghabiskan uang untuk kesenangan jangka pendek dan instan dibandingkan menabungnya untuk masa depan guna mengatasi tekanan dan kekhawatiran ekonomi. Kacamata psikologi melihat fenomena ini telah lama ada, hanya istilah doom spending yang baru muncul. Dilanjutkan dosen bidang psikologi konsumen Unhas, Nur Fajar Alfitra, selain kepuasan instan, ketidakstabilan ekonomi global hingga media sosial memicu perilaku ini banyak dilakukan. Menurutnya, milenial dan Gen Z terjebak pola pikir FOMO, membuatnya untuk membelanjakan uang demi mengikuti tren. Mereka tumbuh di tengah pandemi, memicu pesimisme terkait kemampuan mencapai tujuan finansial. Fenomena doom spending ini, itu kan dasarnya adalah rasa tidak nyaman ya. Rasa tidak nyaman, rasa kecemasan, rasa takut, dan segala macam. Kalau mau dibawa konsep sederhananya, itu FOMO. Gitu, itu FOMO. Orang merasa tertinggal, orang merasa cemas, mereka belanja. Salah satu faktor yang mempengaruhi selain rasa cemas tadi itu yang dalam dari individu, itu adalah sosial media itu sendiri. Kayak gitu. Semakin banyak kita terpapar dengan media, semakin banyak kita meng-compare diri kita dengan orang lain, itu mau tidak mau, ya, sebagian orang mungkin akan melakukan yang namanya pinjam online, gitu, atau menggunakan pay later, gitu. Merasa senang sekarang, tapi penderitaannya nanti, gitu. Dicicil, bayarnya nanti, gitu. Buy now, pay later, kayak gitu istilahnya. Jadi, ya, doom spending ini tidak bisa hanya dilihat dari satu konteks, satu ilmu saja ya, banyak hal kayak gitu. Kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang ekonominya sebenarnya menengah ke bawah, tapi memaksakan, itu sebenarnya bentuk copingnya itu tadi. Entah itu stres karena keadaan ekonominya, stres karena masa depan bagaimana, ya sudah mereka belanja, belinya sekarang, bayarnya nanti, gitu istilahnya. Sebagai dampak kebiasaan ini membuat anak muda terjebak dalam utang, terutama maraknya pinjaman online dan pay later. Mereka kerap tak memikirkan dampak jangka panjang dari layanan ini, yang kemudian akan berakhir pada stres hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang paling banyak ditimbulkan atau yang muncul di individu itu adalah dampak perasaan senang kayak gitu. Nah, nanti ketika mereka tidak mampu untuk memanage keuangannya, itu akan jadi stres kembali gitu. Entah itu stres kalau misalnya sampai terjerat ke pinjaman online yang tidak bisa dia penuhi, itu bakalan depresi gitu. Takutnya depresi ini mereka tidak bisa tangani, jatuhnya ke itu tadi. Mengatasi doom spending, Fitra menyarankan untuk membatasi penggunaan media sosial dan tidak mengikuti semua tren yang ada. Mengendalikan perilaku konsumtif, mencatat pengeluaran, dan menetapkan batas anggaran adalah solusi agar tidak terjebak dalam lingkaran doom spending. Zulkarnain, Unhas TV.
Pemirsa, pernahkah Anda merasa mudah marah saat sedang lapar? Bukan sekedar perasaan, faktanya lapar memang dapat mempengaruhi emosi kita. Lalu apa sebenarnya penyebabnya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Lapar tak hanya menimbulkan rasa tak nyaman di perut, tetapi juga bisa mempengaruhi suasana hati. Lapar terjadi akibat tubuh kehabisan glukosa. Diakui dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Arianti Saleh SKP MSI. Ketika tubuh kehabisan kadar glukosa, otomatis otot dan otak kekurangan energi. Akibatnya, fungsi otak untuk mengatur emosi menjadi terganggu. Selain itu, lapar juga memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol, yang meningkatkan kecenderungan seseorang untuk bersikap lebih reaktif terhadap situasi sehari-hari. Sebetulnya karena suplai glukosa ke otaknya itu menurun, maka fungsi otak yang harusnya tadi bisa menetralkan perasaan, bisa berdamai dengan kondisi, ya itu menjadi menurun. Dan tentunya juga ketika kadar gula darah menurun, menyebabkan kemampuan kognitif seperti konsentrasi juga menurun. Oleh sebab itu gampang sekali orang menjadi irritable ya, karena konsentrasi menurun ya, dan orang menjadi lebih rentan terhadap stimulus dan terhadap stres. Nah, oleh sebab itu tadi lapar itu dengan konsekuensi penurunan kadar gula darah, selain tadi fungsi otaknya juga menurun, fungsi kognitifnya juga menurun, sehingga tadi dia menjadi gampang untuk terstimulus oleh stres. Prof. Arianti menambahkan, penurunan kadar gula darah bukan hanya mengurangi energi untuk aktivitas fisik, tetapi juga mempengaruhi kognisi dan konsentrasi. Ketika konsentrasi menurun, seseorang menjadi lebih rentan terhadap stres dan mudah tersulut emosi. Prof. Arianti juga menjelaskan bahwa lapar meningkatkan sensitivitas terhadap stimulus negatif, sehingga seseorang lebih mudah merasa frustasi atau marah ketika terganggu, khususnya di jam-jam makan seperti siang hari. Untuk mengatasi hal ini, dirinya menekankan pentingnya pola makan yang teratur, khususnya sarapan sebelum beraktivitas, agar tubuh dan otak mendapat suplai energi yang cukup untuk menjalani hari dengan lebih tenang dan produktif. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Kota Baltimore pernah jadi pusat manufaktur dan industri garmen Amerika Serikat awal 1900-an. Seiring berjalannya waktu, banyak pabrik pindah keluar Amerika Serikat. Para penjahit Baltimore mulai kehilangan pekerjaan. Seorang perempuan berdarah campuran Indonesia Amerika Serikat berupaya hidupkan kembali industri garmen di kota itu. Para penjahit, desainer, bahkan pengajar, semua sibuk di distrik garmen Baltimore. So now it's over 20,000 square feet. 20,000 square feet of a needle trades district in Baltimore. Para wirausahawan muda ini berupaya mengembalikan kejayaan garmen yang mewarnai kota Baltimore 100 tahun silam. Industri garmen Baltimore mencapai puncaknya saat jadi sentra produksi seragam tentara ketika Perang Sipil AS. Pada 1900-an, Baltimore adalah salah satu dari 5 sentra produksi pakaian di Amerika sebelum akhirnya meredup awal abad 21. Gregory Hardy yang sudah jadi penjahit 30 tahun menjadi saksi meredupnya industri di Baltimore. The late 70s and early 80s, Baltimore used to have a lot of men's shops and boutiques. And then, things started to leave the country. The designers took their wares to overseas. Lesunya industri garmen Baltimore menggerakkan hati Stacy Stoop, perempuan Baltimore berdarah Amerika Indonesia yang sudah malang melintang di industri fashion di Amerika, Eropa, dan Indonesia selama 20 tahun. Pada 2021, dia berhasil menggalang dana dan mengumpulkan para pelaku industri di gedung ini yang sebelumnya bekas pabrik garmen. But we were only trying to activate this side, but as a result of people seeing us on the news and thinking, oh, who's this crazy person doing this run? People from the veterans of the old school industry called and said, I'm still alive, I'm still here. Remember, I was worried, oh, it's like the industry's fading. But the industry is here, it's just they're scattered around the city. Mendengar kabar ini, Gregory antusias bergabung. People always say it's a dying art. And I said, well, it's really not a dying art because people always going to wear clothes. Namun tak sedikit pengusaha muda seperti Susan yang awalnya ragu akan inisiatif tersebut.
2020, right before the pandemic hit. We were down there and the floor was empty. There was nothing down there but a big cutting table. And I was just walking around like, well, what are you doing with this? What are we doing? Sedikit demi sedikit, semakin banyak penjahit, desainer, bahkan pengajar yang bergabung. Pengusaha muda seperti Nicole senang melihat industri garmen kembali menggeliat. Seen it grow definitely, and there's definitely more awareness being brought back to Baltimore. So even in Baltimore County, outside, there's stuff going on. So as much as we can, we encourage our clients to produce here, and then we encourage people to buy USA made. 3 tahun berjalan, Distrik Garmen Baltimore kini punya 30 entitas, baik pebisnis, pengajar maupun organisasi sosial. Then people start to believe in something that seems to be dead. They keep saying, the industry is dead in here. It's dormant, it's sleeping. Like we just need to wake it up and bring the people back together again and keep them sewing. Dari Baltimore, Maryland, Rio Tuasikal dan Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.